Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 48 ayat 18. Pendengar Radio Citra Kasih dimanapun saudara-saudariku berada saat ini, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan melihat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yesaya 48 ayat 18. Saya memberi tema pada pagi hari ini, upah seseorang yang memperhatikan perintah Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 48 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekali lagi saya katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya sering kita mendengar slogan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Atau kalau kita bekerja pada suatu perusahaan, ya kita bekerja pada suatu perusahaan. Ada tingkat-tingkat di sana kalau kita mau naik jabatan misalnya kan. Ya seperti ada berapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau naik jabatan atau posisi. Ya. Ada hal yang perlu kita perhatikan, misalnya ya kehadiran, ya, misalnya prestasi, ya, misalnya hal-hal lain yang menjadi persyaratan untuk kita bisa naik jabatan dalam suatu lembaga atau suatu perusahaan. Ya. Kalau kita memenuhi syarat-syarat itu, maka kita akan naik jabatan kita. Misalnya kalau di dalam pegawai negeri mungkin ada golongan-golongan, ya. Ya, kalau di dalam perusahaan mungkin ada level dari manajer sampai kepada bagian-bagian yang punya divisi-divisi misalnya. Ya, jadi semua ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika seseorang akan naik suatu level atau suatu tingkat, dan tentu setiap tingkat itu akan memperoleh upah yang berbeda-beda. Ya, sama kalau kita di perusahaan, ketika kita hanya sebagai karyawan biasa dengan level misalnya manajer, tentu upahnya akan berbeda. Nah, bagaimana dengan kita di dalam mengiring atau mengikut Tuhan? Ya, di sana juga ada upah. Setiap orang yang mengiring Tuhan pasti ada upahnya. Ya, seperti bacaan kita pada pagi hari ini. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam mengiring Tuhan atau menjadi pengikut Tuhan, ya adalah pertama dikatakan, ya seperti yang kita lihat di bacaan kita tadi, sekiranya, ya seandainya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ya, hal pertama, ya, kalau kita mau mendapat upah daripada Tuhan, ya, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah perintah-perintah Tuhan. Ya, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ya, saya kira perintah Tuhan, ya banyak sekali di dalam Alkitab. Ya, kembali lagi, ya setiap saya membawa firman Tuhan, pasti selalu saya tekankan bahwa kita bisa memahami atau kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan itu dari mana? Ya, tentu dari Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya,
Nah, bagaimana kita mau memperhatikan, bagaimana kita mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan kalau kita sendiri tidak tahu apa perintah Tuhan. Ya, sama orang bekerja, kalau dia tidak tahu aturannya, pasti dia akan bekerja sembarangan. Ya, tapi kalau ada aturan-aturan di sana, dia akan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sama juga kalau kita membawa kendaraan. Ya, kalau kita tidak tahu aturan-aturan, misalnya ada di jalan lampu merah, ya. Kalau kita tidak tahu warna merah misalnya itu berhenti, warna hijau itu ya berjalan, atau warna kuning itu hati-hati. Kalau kita tidak tahu itu, ya warna merah juga kita akan terobos gitu kan. Karena kita tidak tahu aturan itu, atau ada aturan dilarang parkir atau dilarang berhenti, kita berhenti di situ, ya pasti semua akan melanggar karena kita tidak tahu. Ya, sama juga dengan apa? Perintah Tuhan. Ya, kalau kita tahu perintah Tuhan, kita memperhatikan dan kita mengerti, ya pasti kita akan memperhatikan, melakukan. Ya, kita akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka ya ini upahnya. Jadi ada bagian-bagian yang kita akan dapatkan daripada Tuhan ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ya, dikatakan damai sejahteramu. Ya, nah, coba kita lihat satu contoh di dalam Alkitab, tokoh Alkitab yang benar-benar memperhatikan perintah Tuhan. Ya, seperti kita lihat Nuh. Ya, Nuh ketika Tuhan suruh membuat bahtera. Ya, dia tidak, kalau kita baca di Alkitab tidak ada Tuhan 2 kali suruh Nuh, ya. Atau pada saat itu dia bertanya, kenapa Tuhan harus buat bahtera di atas gunung? Apa tidak salah? Ya, ini. Tapi Nuh tidak pernah berkata seperti itu. Tuhan katakan ya buat bahtera, ya dia ikut. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Walaupun saat itu ya bisa berjumpa dengan Tuhan, ya mungkin lewat mimpi atau dia berjumpa langsung. Dia tidak pernah berkata ya, kenapa Tuhan? Kenapa harus buat bahtera di atas gunung? Tapi dia tahu, ya, Nuh tahu, oh, itu suara Tuhan, itu perintah Tuhan, dan dia lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, ya. Dan apa upahnya? Ya, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan pada saat itu. Semua dibinasakan karena pelanggaran manusia pada saat itu. Tapi Nuh yang taat mendengar perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, hanya keluarganya yang diselamatkan. Ya. Nah, contoh lain di dalam Alkitab kalau kita lihat ya seperti Abraham. Ya, ketika dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim, ya, dia tidak tahu mau kemana. Tuhan tidak tahu, ya kamu Abraham keluar dan kamu akan saya berikan satu tempat yang nyaman daripada yang sekarang. Tapi Tuhan tidak pernah, ketika dia memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia tidak langsung tunjukkan tempat. Ya. Tapi di dalam Alkitab kalau kita baca, Abraham tidak pernah tanya kepada Tuhan, kau suruh saya keluar, mau bawa kemana? Tapi satu, dia hanya taat sama perintah Tuhan. Taat sama perintah Tuhan. Dia memperhatikan perintah Tuhan. Ya. Dan apa? Kita lihat dia menjadi bangsa yang besar seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Kalau kita coba lihat di dalam Kejadian 12 ayat 4. Ya, kita coba lihat di dalam Kejadian 12. Kejadian 12. Saya bacakan, coba kita mulai dari ayat 1
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, tapi tidak jelas negeri mana. Ya, tapi Abraham atau Abram pada saat namanya, dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Ya, dia tidak bertanya kemana Tuhan. Ya, tapi dia ikuti, dia keluar seperti kata Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Apa yang dituliskan firman Tuhan tentang janji-janji Tuhan kepada Abraham, ini sudah terjadi semua. Ya, terjadi semua. Kita melihat, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kita merasa semua kita keturunan Abraham. Memberkati engkau, membuat namamu masyhur. Sampai saat ini, ya, tidak hanya agama Kristen yang mengenal Abraham, tapi dua agama yang terbesar di dunia, ya, mengenal Abraham. Namanya masyhur. Ya, hanya dari satu, taat mendengar firman Tuhan. Ya, memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Ya, engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum di muka bumi lewat keturunan Abraham, semua kaum di muka bumi akan diberkati. Ya, salah satunya Yesus adalah keturunan Daud. Daud kalau dirunut-runut secara silsilah keturunan, ya, berasal juga dari Abraham. Lewat Tuhan Yesuslah semua orang di muka bumi akan diberkati. Ya, dikatakan lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu pergilah Abram, ya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, Abraham pergi seperti apa yang Tuhan firmankan. Ya, bukan menyimpang dari apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi contoh, ya, tadi kita sudah lihat seperti Nuh, dia taat, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kemudian Abraham, dia taat, dia melakukan apa yang Tuhan firmankan, dia perhatikan, dan masing-masing mendapat upahnya. Yang saya katakan tadi, Nuh, dari sekian manusia yang ada pada zamannya Nuh, yang diselamatkan oleh Tuhan dari air bah adalah keluarga Nuh. Ya, karena mereka taat mendengar, memperhatikan firman Tuhan. Abraham juga ketika disuruh keluar, dia dapat janji-janji dari Tuhan. Atas ketaatannya dia melakukan apa yang Tuhan firmankan, dia perhatikan apa yang Tuhan firmankan, dan apa yang Tuhan janjikan itu terjadi semua di dalam kehidupan Abraham. Ya, bagaimana dengan kita pada zaman hari ini? Ya, apakah kita juga, apakah janji Tuhan itu sama? Saya kira sama juga, karena Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang disembah oleh Nuh, Tuhan yang disembah oleh Abraham adalah Tuhan yang sama dengan yang kita sembah saat ini. Jadi intinya, mari kita belajar memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ya, tentu ada janji-janji firman Tuhan, ya, orang kepada orang yang memperhatikan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Ya, seperti yang kita baca di dalam Yesaya 48 ayat 18 tadi, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya, sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, ini janji-janji firman Tuhan bagi orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Nah, tadi saya garis bawahi bagaimana kita tahu perintah-perintah Tuhan. Tidak ada cara lain, tidak ada yang bisa kita lakukan selain daripada kita harus membaca Alkitab. Karena di sanalah terdapat perintah-perintah Tuhan. Di sanalah terdapat perintah-perintah Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur, ya, Mazmur pasal yang pertama. Ya, pendengar Radio Citra Kasih bisa melihat di dalam Alkitab masing-masing. Mazmur
pasal yang pertama. Nah ini bagi orang yang membaca firman Tuhan, ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah ini perhatikan ayat 2 ini ya, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Tetapi yang kesukaannya, kegemarannya, ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, tidak hanya menyukai Taurat Tuhan, tapi merenungkan siang dan malam. Artinya setiap saat dia selalu merenungkan firman Tuhan. Nah, kembali saya katakan, apa yang kita mau renungkan kalau kita tidak tahu firman Tuhan? Jadi pada zaman kita sekarang, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ya, kembali kepada firman Tuhan yang selalu saya katakan di khotbah saya sebelum-sebelumnya di Radio Citra Kasih. Di zaman teknologi sekarang ini, ya, tidak ada alasan kita untuk tidak membaca firman Tuhan. Ya. Mungkin ada yang berkata, saya tidak punya Alkitab, tapi saya punya handphone. Di handphone sekarang ada Alkitab elektronik. Mungkin ada yang berkata, saya kurang jelas membaca, tapi di handphone sekarang ada Alkitab audio yang bisa kita dengar. Ya. Kalau saya tidak punya handphone, tapi saya punya Alkitab, ya tinggal kita baca Alkitab. Jadi zaman sekarang, ya saya kira zaman yang sangat memudahkan kita untuk membaca firman Tuhan. Ya, kembali kepada kita semua. Mau nggak kita membaca firman Tuhan? Ya, mau nggak kita mengalami apa yang Tuhan janjikan? Kalau kita baca firman Tuhan, banyak sekali janji-janji firman Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berjanji, dia tidak akan pernah ingkar janji. Tidak sama dengan manusia. Manusia berjanji, tapi sudah lupa janjinya. Tapi apa yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan, pasti terjadi dan pasti digenapi. Oleh karena itu, saudara pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita merenungkan firman itu, memperhatikan firman itu, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, apa janji Tuhan bagi orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam? Artinya yang menghidupi firman itu, yang ada firman dalam hidupnya, yang tahu firman sehingga dia bisa merenungkan firman itu siang dan malam. Dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini janji firman Tuhan. Bagi orang yang memperhatikan firman Tuhan, ya, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, diumpamakan seperti pohon yang tidak pernah layu. Ya, pohon yang ada di tepi aliran air, yang selalu sumbernya selalu ada. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, berarti kita sedang ada di dalam sumber dari segala-galanya. Artinya Tuhan ada di dalam hidup kita, Tuhan ada di dalam diri kita. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kalau kita kembali, coba kita lihat di Yohanes pasal yang pertama, apa yang dikatakan di situ, ya, Tuhan sumber segala-galanya kan. Yohanes pasal yang pertama. Nah, coba kita lihat ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, perhatikan ayat 3 ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi yang menentukan segala-galanya itu adalah Tuhan. Nah, ketika kita ada di dalam Tuhan, berarti kita sedang ada di dalam sumber segala-galanya. Ya,
Seperti kembali ke Mazmur tadi, Mazmur pasal 1, ya. Kalau kita ada dalam sumber, jadi dikatakan apapun yang kita perbuat akan berhasil. Iya. Ya. Dikatakan tadi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Apa yang saudara pendengar radio Citra Kasih ketika saudara hidup di dalam firman, memperhatikan firman, melakukan firman itu, merenungkan firman itu siang dan malam, apa saja yang kita buat, Tuhan akan buat berhasil. Apa itu tidak indah? Dan ini firman Tuhan, ya pasti akan terjadi. Ya, lakukan, perhatikan firman Tuhan. Apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Ya, sama kembali kita ke bacaan kita yang pertama tadi. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya. Sungai yang tidak pernah kering artinya mengalir berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya. Akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah. Kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, ini janji firman Tuhan. Dan ini pasti terjadi bagi orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Tidak hanya sekedar pendengar. Ya. Pada saat ini, siapapun yang mendengar firman Tuhan, mari kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan perintah Tuhan dan alami janji-janji firman Tuhan. Dikatakan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau kita pernah ke pinggir pantai, ya, coba perhatikan gelombang laut itu. Apakah pernah berhenti gelombang-gelombang yang kecil itu? 24 jam sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Ya begitu terus. Ya, itulah berkat-berkat Tuhan yang akan kita alami ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ya, damai sejahtera akan kamu alami. Ya, damai sejahtera yang akan kita alami seperti itu. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai itu apa sih? Sejahtera itu. Damai itu berbicara dengan hati. Kalau hati kita damai, ya kita bisa melakukan segala hal. Coba aja kita mulai dengan hati yang tidak karu-karuan. Pasti semuanya akan berantakan. Tapi kalau kita mulai dengan hati yang damai, pasti kita akan dengan sukacita bekerja, sukacita melayani, dan tentu hasilnya akan berbeda ketika hati kita tidak damai. Ya, damai sejahteramu akan seperti sungai yang mengalir, yang tidak pernah kering. Ya, damai sejahtera itu damai itu dari mana? Damai itu hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mau mencari damai kemanapun, tidak akan pernah ketemu. Damai itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang hidupnya di dalam Yesus Kristus, karena kamu akan memperoleh damai yang sesungguhnya. Dunia bisa memberikan damai, tapi damai yang semu. Damai sesungguhnya hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus. Kalau hati kita damai, kalau Kristus sudah ada dalam diri kita, maka sejahtera itu akan mengikuti. Sejahtera itu apa? Berbicara sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan yang kita perlukan sehari-hari. Ketika Kristus ada di dalam diri kita, maka apa yang kita butuhkan, soal jasmani, Tuhan yang akan cukupkan semuanya. Damai hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Jangan kita pernah tinggalkan Yesus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan hidup, akulah jalan keselamatan.
Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Damai hanya bisa kita dapat di dalam Yesus Kristus. Dunia bisa memberikan damai, tapi hanya bersifat semu, sementara. Tapi damai yang sesungguhnya akan kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Tokoh Alkitab Nuh, Abraham sudah memberikan contoh hidup bagaimana mereka bergaul karib dengan Tuhan. Apa yang mereka alami? Kebahagiaan yang sesungguhnya. Marilah kita belajar melakukan perintah-perintah Tuhan, mulai dengan memperhatikan, mengetahui, memahami, dan kita lakukan firman itu. Maka damai sejahtera Tuhan, kebahagiaannya daripada Tuhan akan menjadi milik saudara dan saya, milik pendengar Radio Citra Kasih dimanapun saudara berada saat